Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah jazakallahu khairan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, nasykurullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya Allah tabaraka wa taala mengumpulkan kita semua, yang kita berharap berkumpulnya kita adalah dalam rangka melaksanakan ketaatan. Berkumpulnya kita adalah dalam rangka untuk berusaha mempermudah jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa seseorang mengambil satu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirnya kita di majelis ini, duduknya kita di masjid ini, yang kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar menurunkan anugerah rahmat barakah bagi kita semua. Demikian pula ya, tujuan kita adalah dalam rangka untuk melaksanakan ketaatan, dalam rangka untuk bersyukur atas nikmat Allah yang begitu melimpah kepada kita. Taib, dan berusaha agar jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala semakin terbuka lebar. Jalan kita ya menuju kebaikan yang hakiki yang berada di surga nanti, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Taib, ikhwan fiddin, ya jamaah yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tabaraka wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-36. Kata Allah Subhanahu wa taala, innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah tabaraka wa taala, sesungguhnya pendengaran, demikian pula penglihatan, wal fuad, kemudian hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu maka kelak Allah tabaraka wa taala akan memintai pertanggungjawaban atas semua yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita dari 3 anggota tubuh yang tadi kita sebutkan. Taib, maka penglihatan kita, pendengaran, tentu ini merupakan anggota tubuh yang cukup vital di dalam tubuh kita. Ya, umumnya manusia sangat-sangat membutuhkan, sekalipun kita ketahui ada yang Allah tabaraka wa taala kehendaki untuk tidak memiliki penglihatan atau tidak memiliki pendengaran atau bahkan tidak memiliki keduanya dan dia bisa tetap hidup. Tetapi bisa kita simpulkan ya bahwasanya penglihatan dan pendengaran ini merupakan satu hal yang sangat penting. Tapi ternyata ya ada yang lebih penting daripada itu semua, yaitu apa? Al-fuad atau hati atau al-qalb di dalam bahasa yang lainnya. Taib, yang semuanya sama-sama ketiganya ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.
Taib. Dan berdasarkan kepada dalil-dalil yang lainnya, anggota tubuh yang ketiga yang tadi kita sebutkan yaitu al-qalb atau hati, yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita itu apa? Hati. Adapun al-qalb sendiri, para jamaah sekalian, ya, maka maknanya adalah jantung pada hakikatnya. Ya, yang ada di dada kiri kita. Itulah al-qalb. Ya, hanya saja lebih nyaman untuk kita sebutkan apa? Hati, dan insya Allah kita sudah sama-sama tahu. Kita sama-sama faham bahwasanya ketika kita sebutkan hati, maka ini maksudkan adalah jantung yang ada di dada kita. Taib. Maka sebagaimana kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban dari tiga anggota tubuh ini. Dan dari ketiga anggota tubuh ini adalah hati yang paling penting. Al-qalb adalah anggota tubuh yang paling memiliki peran besar. Bahkan al-qalb atau hati ini laksana panglima dalam satu pasukan pertempuran misalnya, atau laksana presiden dalam satu negeri, ya, merupakan pemimpin dalam satu tempat tinggal misalnya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala, di mana kata beliau, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah di dalam jasad seseorang ada segumpal daging. Idza salahat, jika seandainya segumpal daging ini baik, salahal jasadu kulluh, maka seluruh jasadnya akan menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau seandainya segumpal daging ini buruk, jelek keadaannya, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain pun akan menjadi buruk, akan menjadi jelek. Taib. Sehingga seakan-akan ini merupakan penegasan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya anggota tubuh yang satu ini ya akan sangat mempengaruhi terhadap anggota tubuh yang lainnya. Yang mana kata beliau, ala wahiyal qalb, ketahuilah segumpal daging tersebut, anggota tubuh yang sangat penting tersebut adalah al-qalb atau hati. Sehingga hati ini, ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, laksana panglima dalam satu pasukan pertempuran. Hati ini seperti pemimpin, ya, dalam satu negeri. Hati ini adalah kepalanya. Hati ini adalah yang terpentingnya di dalam tubuh kita. Baik dan buruknya tubuh kita akan tergantung dengan hati kita. Taib. Sehingga bisa kita simpulkan ketika seorang manusia tubuhnya dalam kondisi yang buruk, tubuhnya dalam kondisi yang tidak baik, ya, maka ini merupakan indikasi dari ketidakbaikan atau keburukan dari mana? Dari hatinya sendiri. Demikian pula sebaliknya, seorang yang memiliki tingkah laku yang baik, akhlakul karimah, dia memiliki semangat untuk beribadah, taib, dia memiliki berbagai macam unsur-unsur kebaikan di dalam anggota tubuhnya, ini pun merupakan indikasi dari baiknya hati yang dia miliki. Taib. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, maka berlandaskan kepada dalil-dalil ini, satu perkara yang penting untuk kita berilmu tentang permasalahan hati ini. Ya, satu perkara yang penting kita harus cari tahu apa sih atau seperti apakah syariat kita, ya, menempatkan hati ini di dalam pembahasan syariat. Taib. Dan ternyata para ulama kita semua, para salaf terdahulu, bahkan sampai ulama-ulama zaman sekarang pun banyak yang menaruh perhatian yang cukup besar tentang permasalahan hati. Yang seringkali, ya, taib, ini semua tertuang atau tersampaikan kepada kita dalam pembahasan yang sifatnya apa? Tazkiyatun nufus, ya, dalam rangka penyucian jiwa, pembersihan jiwa, dan inti dari jiwa itu apa? Sekali lagi hati, al-qalb. Ya, al-qalb sebagaimana kita sebutkan tadi, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan tadi, ini merupakan, ya, inti dalam tubuh seseorang. Di dalam Islam, di dalam agama kita, tempat untuk berpikir itu bukan di kepala, bukan di otak, tetapi di mana? Di hati kita. Ya, sebagaimana ditegaskan, taib, Al-Qur'an nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, bahkan dari mana? Disebutkan dalam dalil dari dada-dada manusia, dari hati-hati manusia. Kenapa? Karena hati ini adalah tempat menyimpan, tempat berpikir, tempat seseorang menghafal, ya. Dan sekali lagi ini merupakan anggota tubuh yang sangat-sangat inti. Taib. Sebagaimana kita sebutkan tadi,
para ulama menaruh perhatian yang cukup besar dalam permasalahan tazkiyatun nufus, penyucian hati, penyucian jiwa. Ya, di antara ulama yang cukup besar tentu saja kita semua mengetahui Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, banyak sekali kitab-kitab beliau ya yang menuliskan tentang perkara tersebut. Adapun dari ulama zaman sekarang banyak ya taib yang menulis tentang tazkiyatun nufus. Taib, dan walhamdulillah di hadapan kita sekarang ada sebuah kitab ya yang judulnya Tazkiyatun Nufus. Tazkiyatun Nufus wa tarbiyatuha kama yuqarriruhu ulama'us salaf, yang ditulis oleh Dr. Ahmad Farid ya hafizahullahu taala. Taib, yang insyaallah akan kita bahas sedikit ya yang berkaitan tentang al-qalb yang tadi sudah kita sebutkan sebelumnya, bahwasanya al-qalb adalah satu anggota tubuh yang sangat-sangat penting, satu anggota tubuh ya yang sangat vital. Inti dari anggota tubuh seorang manusia yaitu apa? Hatinya. Sekali lagi kata Nabi kita, kalau hati bagus anggota tubuh yang lain akan bagus. Kalau hati buruk, jelek, maka seluruh anggota tubuh yang lain pun akan mengikuti keburukannya. Taib. Kemudian ya disebutkan di sini aqsamul qalb. Hati itu memiliki pembagian-pembagiannya. Ya. Hati ini ada pembagian-pembagiannya. Maka secara umum disebutkan di sini bahwasanya hati itu terbagi menjadi 3. Ya, hati terbagi menjadi 3. Taib. Hati yang pertama, jenis hati yang pertama adalah al-qalb al-hayy atau as-salim atau as-sahih. Ya. Yang pertama adalah hati yang hidup atau hati yang selamat, ya, atau dalam istilah lain disebutkan hati yang sehat. Taib. Ya, ini jenis hati yang pertama. Ya. Seperti apa jenis hati ini? Maka perlu kita ketahui ini adalah satu-satunya jenis hati yang wajib untuk kita usahakan agar kita memiliki jenis hati yang seperti ini. Berusaha sekuat tenaga agar hati kita merupakan hati yang sehat, hati yang hidup dan hati yang selamat. Taib. Kenapa? Karena Allah tabaraka wa taala tegaskan ya di dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-88 dan 89, kata Allah tabaraka wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Kata Allah subhanahu wa taala, ya, akan datang satu hari la yanfa'u mal, di mana harta seseorang sudah tidak lagi bermanfaat, wala banun, tidak pula anak-anaknya akan memberikan manfaat kepada dirinya. Sekarang kita hidup di dunia, mungkin kita mengandalkan harta yang kita miliki, kita mengandalkan anak-anak yang kita miliki. Taib. Tetapi ketahuilah akan datang satu hari di mana itu semua sudah sama sekali tidak bermanfaat sama sekali. Taib. Lalu apa yang bermanfaat? Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali mereka yang mendatangi Allah subhanahu wa ta'ala dan dia membawa hati yang selamat, dia membawa hati yang sehat. Taib. Maka inilah jenis hati yang pertama, jenis hati yang akan menyelamatkan seseorang, yang akan membawa seseorang kepada keselamatan, ya, jenis hati taib yang akan memberikan manfaat yang sempurna bagi pemiliknya jika dia mampu menjaganya sampai negeri akhirat nanti. Taib. Maka jenis hati yang pertama al-qalb al-hayy, hati yang hidup, ya, atau istilah lainnya hati yang selamat atau hati yang sehat. Taib. Ya. Kemudian jenis hati yang kedua adalah al-qalbul mayyit, adalah hati yang mati. Ya, adalah hati yang mati. Taib. Kalau kita perhatikan hati yang selamat atau hati yang sehat yang tadi kita bahas, ya, maka pada hakikatnya taib bukanlah hati yang artinya tidak berpenyakit dengan penyakit-penyakit jantung, taib, dengan penyakit-penyakit duniawi, ya. Akan tetapi insya Allah akan kita bahas nanti ya tentang bagaimana tanda-tanda hati-hati yang sehat atau hati-hati yang selamat ini. Demikian pula hati yang mati bukan berarti hati yang mati ini adalah hati yang tidak lagi berdetak, bukan, ya. Bahkan bisa jadi hati yang mati ini adalah jantung yang dia sangat sehat, ya, rate apa istilahnya, heart rate ya atau apalah istilahnya, tapi pokoknya detak jantungnya bagus, menunjukkan bahwasanya dia adalah seorang yang sehat. Mungkin dia adalah seorang yang menjaga apa? Menjaga olahraganya, menjaga makanan untuk tubuhnya, ya, supaya tubuhnya tetap sehat. Dia perhatikan betul setiap nutrisi yang baik yang bisa dimakan oleh dirinya sehingga tubuhnya sehat. Taib.
tetapi dia tetap terhukumi sebagai hati yang mati. Kapan ini terjadi? Ketika seseorang tidak mengetahui siapa Rabbnya. Ya. Hati yang mati adalah ketika di dalam hatinya tersebut tidak ada sedikit pun dari cahaya keimanan. Hati yang mati yang di dalam hatinya tidak ada sedikit pun cahaya dari Islam. Alias apa? Hati yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Ini adalah hati yang mati. Taib. Hati yang mati maka dia tidak mengetahui siapa Rabbnya. Hati yang mati dia tidak tahu hakikat dirinya seperti apa. Taib. Sekalipun dia memiliki kualitas kesehatan tubuh yang baik, maka dirinya tidak lebih daripada sekedar mayat yang masih hidup. Ya, karena hatinya tidak memiliki kehidupan sama sekali. Hatinya tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak ada kecintaan kepada Allah Tabaraka wa taala, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis hati yang kedua. Jenis hati yang mati. Taib. Simpelnya hati yang dimiliki oleh orang-orang kafir sekali lagi. Kemudian jenis hati yang ketiga adalah al-qalb al-marid. Ya, al-qalbul marid. Hati yang berpenyakit. Hati yang terjangkit oleh penyakit. Taib. Maka hati yang terjangkit oleh penyakit, dia tidak sampai mati, tidak sampai seperti kondisi orang yang ada di hati yang kedua. Artinya dia muslim, ini dimiliki oleh seorang muslim. Taib. Tapi ternyata sekalipun hatinya hidup, ada cahaya keimanan di sana. Ya, ada cahaya Islam di sana, ada cahaya hidayah di dalam hatinya, tetapi cahayanya ini redup. Ya, cahayanya ini tidaklah kuat. Cahayanya ini tidak mampu untuk mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya. Maka inilah adalah al-qalbul marid, ya, hati yang berpenyakit. Taib, ya. Dan akan kita bahas pula taib bahwasanya hati yang berpenyakit sekali lagi bukanlah hati yang di sana ada penyakit-penyakit seperti jantung koroner misalnya, ya, atau apapun istilah-istilah dari penyakit-penyakit jantung yang bisa menjangkiti manusia. Bukan. Bisa jadi ya orang yang memiliki hati yang sehat berpenyakit dengan penyakit-penyakit hati seperti ini, atau penyakit jantung seperti ini, penyakit duniawi. Taib. Tetapi sebagaimana Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya kehidupan manusia di dunia, maka yang lebih dominan terdampak itu apa? Jasadnya. Ya, yang lebih dominan terdampak itu apa? Jasadnya. Dalam artian kalau seandainya terluka, maka jasadnya akan terluka. Adapun ruhnya, ya, bisa jadi ruhnya dalam kondisi yang baik. Sebagaimana kita rasakan, terkadang kita terkena luka, terkadang mungkin kita sedang terjangkit penyakit, ya, tetapi karena kita punya keimanan, karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa hadir di majelis taklim, kita masih bisa berinteraksi dengan saudara-saudara yang saleh. Taib, maka ruh kita masih merasakan nyaman, ruh kita masih merasakan nikmat, ya. Taib, kenapa? Karena yang terdampak hanya jasad kita. Taib. Demikian pula pemilik hati yang sehat, yang jenis hati yang pertama tadi, bisa jadi memang jantungnya ini sakit, tetapi ruh yang ada di dalam jantungnya tersebut adalah ruh yang kuat. Ya, karena apa? Karena cahaya keimanan sangat-sangat kuat berada di sana. Taib. Demikian pula yang namanya hati yang berpenyakit, bukan yang terjangkiti penyakit seperti tadi, tetapi ada beberapa penyakit-penyakit yang cukup berbahaya, bahkan jauh lebih berbahaya daripada jantung koroner, ya, bahkan lebih berbahaya daripada penyakit-penyakit jantung yang lainnya. Kalau penyakit-penyakit jantung yang tadi kita sebutkan, ini akan mengantarkan kepada apa? Kepada kematian jasad. Yang mana kematian jasad bagi seorang mukmin belum tentu itu merupakan musibah. Bahkan dalam beberapa keadaan justru itu bisa menjadi apa? Itu merupakan anugerah. Taib, ya. Bagi mereka yang sudah sakit bertahun-tahun misalnya, ya, maka Allah berikan anugerah dengan kematian untuk mengakhiri penderitaannya. Taib. Nah, ada yang jauh lebih berbahaya daripada itu. Penyakit-penyakit yang akan mengantarkan kepada kematian hati sehingga hatinya menjadi termasuk di antara jenis hati yang kedua tadi. Ya, yaitu apa? Hatinya orang-orang kafir. Penyakit hati yang bisa mengantarkan kepada kekufuran. Penyakit hati yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Penyakit hati yang bisa menjauhkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka itulah yang akan kita bahas insyaallah taala. Taib, ya, tentang penyakit-penyakit hati atau
akan kita bahas di sini tentang apa sih perbedaannya, ya, hati yang sehat dan hati yang berpenyakit. Taib. Ikhwan fillah, ya para jamaah yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka di dalam kitab ini, ya, disebutkan alamat maradil qalb, di antara tanda-tanda hati yang berpenyakit. Taib. Qad yamridul qalbul abdu wa yashtadul marad wa la ya'rifu bihi sahibu. Yang cukup berbahaya sehingga kita penting untuk mengetahui beberapa penyakit-penyakit hati, ya. Ada kalanya penyakit ini cukup kuat di dalam menjangkiti hati seseorang. Akan tetapi, ya, si pemilik hati ini tidak sadar bahwasanya dirinya sedang berpenyakit. Nah, ini yang bermasalah. Taib. Bal qad yamut wa sahibuhu la ya'rif mautih. Yang lebih mengerikan lagi bagaimana? Ketika hatinya mati, ya, dan pemiliknya tidak sadar bahwasanya hatinya telah mati. Nauzubillah, ya. Apakah ini terjadi? Terjadi, ikhwas sekalian, jangan salah. Betapa banyak kaum muslimin, ya, kita katakan mereka masih kaum muslimin secara zahirnya, tetapi mereka terjatuh ke dalam kekufuran-kekufuran, ke dalam sikap-sikap yang itu merupakan kekufuran. Taib. Ya, seperti apa? Memuji syariat agama lain misalnya, ya, mengatakan bahwasanya ada agama yang sama baiknya dengan agama Islam. Taib. Mengatakan bahwasanya ada orang yang membawa syariat sama bagusnya dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kekufuran. Taib. Ya, ketika hati seseorang meyakini keyakinan seperti ini, ketahuilah dia akan terjatuh ke dalam kekufuran, akan mati hatinya. Taib. Ini bersumber dari mana sebelumnya? Penyakit-penyakit yang berbahaya. Ya, penyakit-penyakit yang taib merusak hati dirinya. Ya, karena dia terlalu banyak duduk-duduk dengan ahli bid'ah misalnya. Karena dia terlalu banyak, ya, bergaul dengan orang-orang yang berbahaya misalnya. Taib. Akhirnya apa? Ya, hatinya yang terkena. Hatinya yang akan rusak. Hatinya yang selanjutnya bagaimana? Na'udzubillah, kalau sampai terjerumus ke dalam kekufuran. Waliyadzubillah. Taib. Maka tanda-tanda dari sakitnya hati di antaranya, ya, atau tanda-tanda bahwasanya hati seseorang berpenyakit disebutkan di sini. Di antaranya yang pertama, anna sahibahu la tu'limuhu jarahatul ma'asi. Taib. Disebutkan dalam kitab ini. Tanda saat hati seseorang sedang berpenyakit yaitu apa? Ketika si pemilik hati tidak merasakan sakit, ya, ketika dia berbuat maksiat. Taib. Dia tidak merasakan terluka hatinya ketika dia berbuat maksiat. Taib. Artinya apa? Ketika dia terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, maka dia akan dengan mudahnya, ya, atau santai, dirinya santai, biasa sajalah. Toh orang-orang juga melakukan hal yang serupa. Ya. Ketika dia meninggalkan sholat, ya, taib, meninggalkan sholat berjamaah misalnya, ya, maka dia dengan santainya mengatakan gak apa-apalah, toh orang lain juga sama, tanpa ada uzur, ya, tanpa ada hal yang membolehkan dia untuk melakukan hal tersebut. Taib. Terjatuh ke dalam perkara-perkara seperti riba, ya, terjatuh ke dalam keyakinan-keyakinan yang menyimpang, ya, seperti hal-hal yang taib sangat jauh sekali dengan syariat Islam misalnya, ya, maka dia lakukan itu semua tanpa merasakan rasa sakit di dalam hatinya, santai saja, nyaman. Ini tanda bahwasanya dia berpenyakit, ya, tanda hatinya berpenyakit. Taib. Maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan, bukan berarti orang yang berhati sehat itu mereka tidak bermaksiat sama sekali, ya. Bukan berarti orang yang memiliki hati yang selamat dia tidak pernah berbuat maksiat sama sekali, tidak. Tetapi apa? Ketika dia berbuat maksiat maka dia akan merasakan sakit hatinya, ya. Dia akan tidak nyaman dengan perbuatan maksiat yang dia miliki. Adapun manusia, sebagaimana kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata', yang namanya anak Adam itu memang pendosa. Ya, akan tetapi apa kata beliau? Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertaubat dari dosanya. Artinya apa? Manusia berdosa. Manusia terjatuh ke dalam maksiat. Ya. Bahkan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat yang lain, kata beliau apa? Laulam tudnibu, kalau kalian enggak pernah bikin dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan hilangkan kalian.
Wa ya'ti biqaumin yudznibun wa yastaghfirun wa yaghfirullahu lahum. Dan Allah akan mendatangkan kaum yang baru, membuat mereka berdosa dan membuat mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Taib. Ya, satu sisi ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beberapa periwayatan disebutkan akan ada dosa-dosa yang justru bahkan jadi apa? Berbalas pahala. Kapan itu? Ketika dosa ini dilakukan oleh seorang yang memiliki hati yang sehat. Ketika dia berdosa nggak nyaman hatinya, merasakan sakit, merasakan perih, ya. Tapi sebagaimana kalau kita terkena luka misalnya, ya, atau kita ada ketidaksehatan dalam tubuh kita, maka kalau orang yang memperhatikan kesehatan tubuh dengan sebaik-baiknya, dia akan berusaha bagaimana mengobati penyakitnya, ya. Dia akan berusaha untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Demikian pula orang yang hatinya sehat, ketika ada penyakit menimpa hatinya, dia akan berusaha segera mengobatinya. Dia akan berusaha untuk mengobati luka-luka tersebut. Dengan apa? Tentu saja dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melaksanakan amal saleh. Ya, dia yakin bahwasanya amal saleh akan menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Ketika dia menghisab dirinya sendiri ketika masih di dunia, terasa dia pernah melakukan maksiat, melakukan dosa, maka dia bersegera untuk bertaubat dan dia gantikan dengan amal saleh yang lainnya. Ya, inilah tipikal orang-orang yang memiliki hati yang sehat. Ya, jadi bukan mereka nggak pernah maksiat, tidak. Yang namanya manusia sekali lagi mereka adalah pendosa, tetapi hendaknya seseorang ketika berbuat dosa dia segera bertaubat, dan ini merupakan indikasi dari hati yang sehat. Tapi adapun hati yang sakit sebagaimana kita sebutkan tadi, santai, tenang, merasa nyaman dengan maksiatnya, tidak berusaha untuk mengobati perbuatan maksiatnya. Ya, matanya diumbar dengan sebebas-bebasnya, siapapun dia lihat, tidak peduli ini haram atau tidak. Ya, taib. Dari lawan jenis yang tidak boleh dia pandang dengan begitu mudahnya. Ya, ini merupakan tanda-tanda seorang memiliki hati yang berpenyakit. Taib, kita lanjutkan. Kemudian disebutkan di sini, di antara tanda-tanda hati seseorang berpenyakit, wala yuji'uhu jahluhu bil haqqi. Hati yang berpenyakit, ya, adalah hati yang mana si pemiliknya tidak merasakan lapar ketika hatinya tersebut ada dalam keadaan tidak berilmu, ya, atau tidak merasa lapar dengan ilmu agama, tidak merasa butuh terhadap ilmu agama. Taib, ya. Maka sebagaimana orang yang memiliki tubuh yang berpenyakit, maka dia tidak akan bersemangat untuk memakan makanan yang bernutrisi bagi tubuhnya. Ya. Dia akan lebih memilih meninggalkan perkara-perkara atau makanan-makanan yang memberikan nutrisi bagi tubuhnya. Ya, sehingga akhirnya bagaimana? Ini akan memberikan kelemahan bagi tubuhnya, dan tubuhnya akan banyak berpenyakit. Demikian pula hati yang sehat, atau hati yang berpenyakit, dia tidak akan mempedulikan nutrisi-nutrisi yang baik bagi tubuhnya. Ya. Bahkan ketika hatinya tersebut butuh kepada satu perkara yang sangat-sangat penting, yaitu apa? Ilmu. Qala Allah wa qala Rasul, ya. Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mendapati dirinya kurang berilmu, tidak memiliki cukup ilmu di dalam kehidupan sehari-harinya, masih belum tahu apa dalilnya berwudu, masih belum tahu apa dalilnya melaksanakan sholat-sholat sunnah misalnya, masih belum tahu, masih belum bisa mendakwahkan tentang hakikat paling inti dari ajaran agama Islam, yaitu at-tauhid, masih belum bisa menjelaskan kepada umat manusia tentang apa sih isi dari surat Al-Fatihah yang sehari-hari kita baca minimal 17 kali dalam satu harinya. Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengulang-ulang membaca surat tersebut? Taib. Ya, tidak pernah mempelajari isi atau dari bacaan-bacaan sholat yang kita baca sehari-hari kita, tidak faham maknanya, tidak bisa menyelami maknanya. Taib, ya. Nah, ketidaktahuan tersebut tidak membuat dirinya lapar. Ketidaktahuan tersebut tidak membuat dirinya bergegas menuju majalisul ilm, bergegas menuju para asatidzah, kepada para ulama belajar, bergegas meninggalkan kegiatan-kegiatan dunianya untuk segera mempelajari ilmu agama yang jauh-jauh lebih bermanfaat bagi dirinya daripada
ya apapun yang bisa dia dapatkan dari kehidupan dunia. Taib. Nah, orang-orang yang tidak seperti itu, orang-orang yang tidak melakukan ya sesuatu untuk mengobati rasa laparnya dari ilmu, ini menunjukkan apa? Atau dia tidak merasakan lapar dari ilmu agama, ini merupakan tanda hatinya berpenyakit. Ya, ini merupakan tanda bahwasanya hatinya berpenyakit. Taib. Simpelnya, langsung saja kita buka di sini. Penyakit apa sih sebetulnya bagi hati? Maksiat sudah tidak ada lagi. Ya. Penyakit bagi hati manusia itu apa? Maksiat, ma'asi. Ya. Taib. Artinya ada maksiat yang selalu dia lakukan atau maksiat yang belum bisa dia tinggalkan, ya, yang dia tidak berusaha untuk bertaubat kepada Allah dari maksiat tersebut, sehingga akhirnya mengganggu ya kestabilitasan kehidupan hatinya. Tidak berusaha mencari ilmu agama, tidak berusaha belajar yang mempelajari kebaikan-kebaikan din, ya. Sekali lagi itu merupakan Itu merupakan tanda bahwasanya hatinya berpenyakit. Taib. Sudah masuk waktu Isya ya? Taib. Insyaallah kita lanjutkan ba'da salatul Isya. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu barakallahu fikum. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan kembali insyaallah. Taib. Ya, maka itulah tadi ya yang kita bahas dari tanda-tanda ya alamat hati-hati yang memiliki penyakit ya, di mana yang pertama ketika dia tidak merasakan sakit ketika berbuat maksiat ya, kemudian tidak merasa lapar. Taib. Ketiga tidak memiliki ilmu agama. Taib ya, maka pada hakikatnya ya ilmu hati yang sehat, hati yang tidak berpenyakit, taib, tidak akan membiarkan dirinya tenggelam di dalam kebodohan. Ya, hati yang sehat, hati yang tidak berpenyakit, ya akan berusaha ketika mendapati dirinya taib, tidak memahami ilmu agama, tidak mengetahui beberapa bagian dari ilmu agama, maka dia akan berusaha untuk mengobatinya, sekalipun ya dia harus menelan pil pahit ya dari obat-obatan yang bisa menyembuhkan hatinya tersebut, dengan dia menahan diri dari berbagai macam syahwat, meninggalkan berbagai macam keinginan-keinginan dunia karena ingin mengobati hatinya. Tidak jarang sebagian manusia bahkan harus menarik diri dari pergaulannya. Ya, sebagian kaum muslimin ketika tahu ternyata sumber penyakitnya ada di tempat dia bekerja misalnya, masya Allah, ya sebagian orang berusaha menguatkan dirinya untuk meninggalkan ya yang bahkan menjadi sumber mata pencahariannya demi menyelamatkan hatinya, ya demi menyelamatkan taib agar hatinya tidak lagi memiliki penyakit. Taib. Ya. Kemudian ya satu lagi yang terakhir yang akan kita sampaikan tentang tanda-tanda dari hati yang berpenyakit, ya disebutkan di sini wa min alamati amradil qulub uduluha 'anil ulghiyah an-nafi'ah ila ad-darah. Taib. Di antara tanda seorang manusia memiliki penyakit di dalam hatinya ketika dia lebih memilih ya makanan-makanan yang tidak sehat bagi hatinya, taib, daripada memilih makanan-makanan yang akan membawa kesehatan bagi hatinya. Taib. Ya. Demikian pula ketika seseorang lebih memilih ya mendatangi perkara-perkara yang justru mendatangkan madarat bagi dirinya, ya daripada dia memilih mendatangi hal-hal yang justru akan mendatangkan manfaat bagi dirinya. Ya. Taib. Ketika seorang manusia lebih senang ya bergaul di tempat-tempat yang di sana akan membawa kepada berbagai macam keburukan, bergaul bersama dengan orang-orang yang banyak ya melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, ya padahal taib disebutkan ya bahwasanya bagaimana menjalas janas, ya seorang yang duduk satu majelis maka mereka akan sejenis. Taib. Ya demikian pula banyak larangan dalam Al-Quran ketika kita melihat orang-orang sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Fala taq'udu ma'ahum. Ya jangan kalian duduk-duduk dengan mereka, innakum idzan mithluhum. Ya karena kalian akan menjadi semisal dengan mereka. Taib. Ya hal-hal seperti ini harus diwaspadai. Ya ketika seorang tidak waspada
terhadap hal-hal yang seperti ini, dia membiarkan dirinya bergaul dengan pergaulan yang buruk. Dia membiarkan dirinya ya mendapatkan asupan-asupan yang justru membawa penyakit bagi hatinya, menjadi racun bagi hatinya. Taib, ya. Dia tidak lebih senang untuk datang ke majelis-majelis ilmu, untuk duduk-duduk bersama dengan orang-orang yang soleh, untuk berusaha ya memperkaya diri dengan ilmu agama. Taib, maka sekali lagi ini merupakan tanda ya ciri-ciri bahwasanya di dalam hatinya ada penyakit. Di dalam hatinya ada satu perkara yang akan membuat kehidupan hatinya ini tidaklah lancar, tidak baik. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, kalau sudah ada penyakit di sana, yang dikhawatirkan bagaimana? Yang namanya penyakit bagi tubuh, ya, tidak jarang membawa kepada kematian. Demikian pula penyakit bagi hati akan membawa kematian bagi hati tersebut. Yaitu apa? Kematian hati yaitu kekufuran. Waliyadzubillah. Ya, sebagaimana kita ketahui yang namanya maksiat. Ya, kita sudah kasih tahu tadi bahwasanya penyakit hati itu apa? Maksiat, tiada lain. Yang namanya maksiat apa kata para ulama? Ini akan mengurangi keimanan seseorang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Namanya iman bertambah dan berkurang. Bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Iman, ya, terus dia digempur dengan maksiat. Iman seseorang terus menerus dikurangi dengan maksiat. Mungkin maksiatnya bukan maksiat kufur, ya, maksiat yang masih taib, yang sifatnya tidak sampai kepada derajat kekufuran. Tetapi maksiat adalah maksiat, mengurangi keimanan. Yang tidak jarang ketika keimanan tersebut habis, maka yang tersisa apa? Kekufuran. Karena sudah terlalu bergelimang maksiat, terlalu bergelimang dosa, akhirnya Allah, na'udzubillah, ya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memutarkan dia, membalikan dia menuju kekufuran. Dan ini yang sangat-sangat harus kita khawatirkan di dalam kehidupan kita. Taib. Kapan ini terjadi? Kapan awal langkah, awal mulanya? Ketika seseorang membiarkan penyakit di dalam hatinya tertanam dengan taib, dengan subur di sana. Tidak berusaha untuk dia cabut penyakit hati tersebut, tidak berusaha untuk dia obati penyakit hati tersebut. Taib, ya. Maka hati yang sehat, ya, adalah hati yang mengikuti perkara yang bermanfaat. Hati yang sehat, ya, adalah hati yang akan menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang akan memberikan madarrah, ya. Berbeda atau secara bisa kita simpulkan bahwasanya hati yang sehat adalah kebalikan dari hati-hati yang sakit yang tadi kita sebutkan. Baik. Kemudian, ya, selanjutnya adapun secara khusus di antara ciri-ciri atau tanda-tanda atau alamat taib hati yang sehat, hati yang selamat. Taib. Seperti apa hati yang selamat? Ya, di sini disebutkan banyak sekali, ya, banyak sekali tanda-tanda hati yang selamat. Insyaallah akan kita pilih yang terbaiknya. Taib. Yang pertama disebutkan sini an yartahil 'anid dunya hatta yanzil bil akhirah. Di antara tanda hati yang selamat adalah ketika pemiliknya bergegas taib pergi menuju negeri akhirat dan meninggalkan dunianya. Ya, tentu saja maksudnya di sini apa? Dalam maknawi, ya, bukan secara hakiki. Bukan artinya dia ya membunuh dirinya misalnya, tidak difahami demikian, bukan. Tetapi bagaimana? Ya, dia meninggalkan aktivitas-aktivitas kehidupan yang hanya bermanfaat untuk dunia saja. Ya, dia meninggalkan segala macam bentuk kegiatan di dalam kehidupannya sehari-hari yang manfaatnya hanya manfaat dunia saja. Taib. Ya, terlebih lagi yang tidak bermanfaat sama sekali, tidak bermanfaat bagi dunia, tidak bermanfaat bagi akhirat, maka sudah pasti itu tidak masuk dalam ya list di dalam kehidupannya. Taib. Dia akan mulai mengecek ulang apa saja kehidupan saya yang manfaatnya hanya dunia saja. Sekalipun dia akan mencari manfaat dunia, ya, sekalipun dia akan mencari manfaat dunia, dia akan cari pula manfaat dunia yang manfaatnya itu double. Ada juga manfaat akhirat di sana dan banyak, ikhwas sekalian. Ya, tidak sedikit. Taib. Ketika kita mencari manfaat-manfaat akhirat, justru Allah Subhanahu wa taala bukakan di sana manfaat-manfaat dunia. Taib. Ya, dan banyak sekali. Contohnya apa? Yang real, yang nyata, thalabul ilm, menuntut ilmu agama. Ya, menuntut ilmu agama salah satu cara agar seseorang mendapatkan kebaikan dunia, bukan hanya kebaikan akhirat saja. Taib, dan ini syahidnya banyak, ya. Syahidnya banyak walaupun mungkin masing-masing orang berbeda-beda.
Akan tetapi ya sebagaimana kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ada dua orang sahabat ya yang datang kepada Rasulullah, yang satu mengadukan saudaranya yang tidak mencari uang sedangkan dia mencari maisha sendirian. Sedangkan saudaranya bagaimana? Belajar menuntut ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadukan perkara ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saudara saya enggak mau membantu, kata dia. Apa kata Rasulullah? La'allaka turzaqu bih, engkau itu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab saudaramu yang menuntut ilmu. Jadi rezekinya bukan buat siapa? Bukan hanya untuk dirinya tetapi untuk keluarga. Ya, untuk orang-orang yang hidup di sekitarnya. Dan ikhwas sekalian, ya ini syahid, ini terjadi ya. Ini terjadi banyak sekali cerita-cerita, walaupun sekali lagi mungkin masing-masing orang berbeda-beda kadar pertolongan Allah kepada mereka. Akan tetapi beberapa hal ini terjadi. Ya, keluarga-keluarga yang maju perekonomiannya gara-gara anaknya mondok misalnya. Ya, ada beberapa keluarga yang secara tegas orang tuanya mengatakan, nak, ketika kamu belajar, ya, ibu mendapatkan rezeki ini dan itu. Ada yang mengatakan demikian. Taib. Kenapa? Karena memang benar apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kalau memang kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Qur'an, harusnya kita pun beriman kepada ayat in tansurullaha yansurukum. Kalau engkau menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian, ya. Kalau kita memang beriman, maka lakukan ini, amalkan ini. Taib, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan banyak aktivitas-aktivitas yang sifatnya duniawi atau sifatnya membawa manfaat dunia, tetapi sebetulnya itu adalah manfaat akhirat. Ya, itu adalah manfaat akhirat. Seperti ketika seseorang berjual beli, berusaha sebisa mungkin ya berada di atas koridor syariat. Taib. Ya, dia berdagang, berbisnis, berusaha tidak keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan banyak melakukan perkara-perkara yang lainnya, menolong sesama, membantu orang lain, ya, dan lain sebagainya. Itu merupakan kebaikan-kebaikan yang akan mendatangkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Taib. Ya. Dan yang lebih besar dari itu semua itu apa? Ketika Allah memberikan apa? Qanaah kepada dirinya. Ya, ketika yang namanya dunia tidak lagi menjadi apa? Menjadi akbaru hammih. Ya, tidak menjadi ya semangat yang tertingginya, cita-cita utamanya, itu sudah nikmat hidup seseorang. Taib, dia enggak peduli lagi mau hidup bagaimanapun. Taib. Justru orang-orang seperti ini biasanya bagaimana? Didatangi oleh dunia. Ya, dunia meminta-minta, memohon-mohon untuk dimiliki oleh dirinya, sedangkan dia ya menganggap dunia itu adalah satu hal yang hina. Ya, taib. Ya, dapat dunia dia tidak merasakan itu sesuatu yang penting, segera disedekahkan lagi. Dapat lagi dunia dia segera sumbangkan lagi. Terus menerus seperti itu pola kehidupannya. Taib. Ketika apa? Ketika dunia sudah tidak lagi menjadi apa? Tujuan utamanya. Taib. Dan ini salah satu tanda orang yang memiliki hati yang sehat. Ya, tanda bahwasanya penyakit atau kadar penyakit di dalam hati orang yang seperti ini sangat-sangat rendah. Ya, taib. Hidupnya dia benar-benar berusaha mencari perkara-perkara yang memberikan manfaat untuk kehidupan akhirat. Sekalipun mau mencari manfaat dunia, tetap dipilih yang bisa memberikan manfaat dunia dan akhirat. Taib. Ya, mau berolahraga misalnya. Taib. Maka dia akan memilih olahraga taib yang tidak menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sana adalah olahraga yang dianjurkan, ya. Taib, seperti memanah, berkuda misalnya. Taib, itu dianjurkan di dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia lebih memilih untuk berolahraga dengan olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan seseorang memiliki hati yang selamat. Taib. Kemudian, ya, hal ini tentu saja ya berdasarkan kepada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis Abdullah bin Umar, sebagaimana mungkin kita semua sudah mengetahui, di mana Rasulullah alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Abdullah, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Hendaknya engkau hidup di dunia seakan-akan seperti seorang apa? Seorang yang asing atau seorang yang sedang numpang lewat saja. Taib. Iya, jadi seakan-akan dunia itu hanya jasad kita saja, hanya tempat menempatkan jasad sementara saja. Taib. Bukan tempat untuk ya mempernyaman diri, memperkaya diri, bermegah-megahan dengan apa yang ada di dalamnya, tidak. Ya, dunia akan kita tinggalkan. Dunia tidak akan selamanya kita diami. Ya, kita akan berpindah kepada negeri kenyataan. Ya,
kita akan berpindah kepada kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan di negeri akhirat nanti. Sehingga sekalipun jasad kita masih di dunia, maka aktivitas-aktivitas yang kita lakukan hendaknya dalam rangka untuk mencari manfaat-manfaat akhirah. Ya, hal itu tentu saja dengan beramal, dengan menghadiri majelis ilmu, ya, menghadiri kajian-kajian. Hidup kita, ya, terlebih seorang ahlu sunnah wal jamaah, maka hidup mereka tidak akan jauh dari kajian-kajian ilmu, ya. Dia punya jadwal yang pasti, kapan kajian tentang akidah yang harus dia hadiri, kapan kajian tentang fikih yang harus dia hadiri, kapan kajian bahasa Arabnya, tahsinnya dan lain sebagainya. Ya, hidupnya sibuk dengan perkara-perkara seperti ini. Masya Allah, nikmat sekali hidup seorang hamba jika, ya, yang dia lakukan hal-hal yang seperti ini. Dan sekali lagi jangan salah, bisa jadi, ya, mungkin di balik itu antum berikhtiar untuk mencari maisha dengan berjualan ataupun hal-hal yang lainnya, ya. Tetap antum diberi rizki sebab antum hadir di majelis ilmu, ya. Tetap antum dapat rizki dari Allah Subhanahu wa taala sebab apa? Sebab mencari ilmu agama. Adapun yang tadi hanya sebagai asbab, ya, hanya sebagai sebab saja. Ya, kita tidak perlu terlalu berlebih-lebihan di dalam permasalahan dunia tersebut. Ya, ya, jangan sampai kita tertipu, jangan sampai salah. Justru untuk dunia kita jadikan itu yang inti, tetapi untuk akhirat justru hanya sebagai fadlah, hanya sebagai tambahan-tambahan saja, tidak. Tetapi kita berusaha jadikan untuk akhirat yang inti dan untuk dunia, ya, itu sebagai yang paling utamanya, ya. Sehingga kita hidup di dunia tidak tertipu. Ya, Rasulullah tegaskan, manusia di dunia itu orang asing, bukan penduduk asli, ya. Kalau orang asing bagaimana? Ya, dia penduduk, seorang yang sedang safar. Sebagaimana kita sedang safar, kita tidak akan beli rumah di tempat kita safar. Ya, kita tidak akan mencari pekerjaan di tempat kita safar. Kita tidak akan menyaman-nyamankan diri. Ya, kita hanya membawa bekal secukupnya agar kita bisa kembali pulang dengan selamat. Itu orang asing. Ya, itu adalah seorang yang asing. Orang yang menumpang lewat lebih dari itu. Ya, dia tidak sama sekali tidak mampir di dalam kehidupan dunia dan bergegas berusaha berlari menuju negeri akhirat, menuju tempat dia pulang kembali. Ya. Kemudian, ya, di antara tanda-tanda hati yang memiliki kesehatan yang baik, ya, disebutkan di sini, wa min alamati sihhatil qalb annahu idza fatahu wirduhu aw ta'atun minat ta'at wajada lidzalika alaman a'zam min ta'allumil haris bi fawati malihi wa faqdihi. Di antara tanda seorang manusia memiliki hati yang sehat, jika dia kehilangan kesempatan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kehilangan kesempatan untuk melaksanakan salah satu dari ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap dia? Wajada lidzalika alaman, maka dia akan merasakan rasa sakit. Hatinya merasakan perih, ya. Hatinya merasakan ketidaknyamanan yang begitu luar biasa ketika dia tidak mampu melaksanakan sebuah ketaatan. Iya. Yang mana rasa sakitnya ini, ya, lebih besar daripada rasa sakit yang dirasakan oleh seorang yang benar-benar bersemangat untuk mendapatkan harta dunia, kemudian dia kehilangan dunianya. Ya, para pecinta dunia, para budak dunia, bisa kita lihat ketika mereka kehilangan dunianya bagaimana, bisa marah, ya, bisa memperlihatkan rasa sakit yang begitu luar biasa, ya, mungkin menangis darah, ya, istilahnya, gara-gara kehilangan dunia yang begitu dia cintai. Nah, seorang yang punya hati yang selamat, hati yang sehat, akan lebih sakit dari itu ketika apa? Ketika kehilangan kesempatan untuk sholat, ketika kehilangan kesempatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, ketika kehilangan kesempatan untuk sholat tahajud, sholat duha, sholat rawatib, ya, saum sunnah, atau ibadah-ibadah yang lainnya, apalagi ibadah-ibadah yang sifatnya momentum, ya, yang sifatnya hanya pada waktu-waktu tertentu saja, seperti ibadah di bulan Muharram misalnya, ya, ibadah-ibadah yang ada di bulan-bulan haram yang 4, ya, ibadah-ibadah di bulan Ramadan, ibadah-ibadah di sepertiga malam terakhir dan lain sebagainya. Nah, orang yang hatinya selamat, orang yang hatinya sehat, tidak akan santai ketika dia tidak sholat tahajud. Ya,
Orang yang hatinya selamat, orang yang hatinya sehat, dia akan merasakan rasa sakit. Taib, ketika kehilangan atau kelupaan misalnya, atau qadarullah dia kelelahan sehingga dia tidak beribadah. Ya, taib. Memang tidak masalah selama itu yang sunnah. Ya, kalau yang wajib jelas, yang wajib harus berusaha untuk mengqadanya kalau memang ibadah-ibadah yang bisa diqadha. Taib. Nah, ini tanda orang yang memiliki hati yang sehat. Ya, tanda orang yang memiliki hati yang sehat, di mana ketika dia memiliki kehilangan kesempatan untuk beramal soleh, maka dia akan merasakan rasa sakit. Taib. Kemudian ya, yang selanjutnya di antara tanda-tanda ya hati yang sehat, taib, wa min alamati sihhatih an yakuna asyah biwaqtih. Taib. An yadhhaba dha'ian min asyadin nasi syuhan bimalih. Taib. Di antara tanda-tanda orang yang memiliki hati yang selamat atau hati yang sehat adalah dia menjadi seorang yang sangat-sangat pelit. Ya. Pelit terhadap apa? Pelit terhadap waktu. Taib. Dia akan menjadi seorang yang pelit terhadap waktunya. Ya. Bahkan pelitnya terhadap waktu, ya, karena dia khawatir hilang, khawatir waktunya menjadi waktu yang sia-sia, taib, waktu yang tidak bermanfaat, ya. Bahkan lebih pelit daripada ya orang yang memiliki harta yang banyak. Ya, biasanya kalau orang-orang sudah punya harta banyak, ya, punya harta melimpah, biasanya sifat pelitnya ini muncul nih, ya. Apalagi kalau sudah tidak tersiram dengan iman, tidak tersiram dengan dengan ilmu agama, ya tidak jarang orang-orang yang seperti ini ya sulit bagi mereka untuk mengeluarkan hartanya. Tapi padahal apa kata Rasulullah, "Ma naqasat shadaqatun min mal", yang namanya sedekah tidak mengurangi harta, kata Rasulullah SAW. Tetapi ya kalau sudah pelit terhadap harta karena dia sudah saking cinta terhadap hartanya, dia akan sulit untuk mengeluarkan hartanya. Nah, seorang yang hatinya selamat sama pelit juga. Tetapi pelitnya terhadap apa? Terhadap waktu, ya. Dia tahu, dia mempelajari, dia mendalami ayat-ayat yang berkaitan tentang waktu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ya sampai bersumpah dengan al-'asr wal 'asr, demi masa, ya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia betul-betul berada di dalam kerugian, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam waktu inilah, ya, di dalam waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita inilah, ya, di sanalah terjadi kerugian demi kerugian yang didapatkan oleh manusia. Kebangkrutan demi kebangkrutan dari sisi manusia ketika mereka merasakan kehilangan waktu. Kalau orang kafir mereka menyebutkan apa? Time is money, ya. Mereka mengatakan waktu adalah uang. Kalau kita muslim mengatakan apa? Tidak. Al-waqt agla minadz-dzahab, yang namanya waktu justru lebih mahal daripada uang. Yang namanya waktu justru lebih mahal daripada emas, ya. Yang namanya waktu jauh lebih mahal daripada harta. Uang, harta hilang bisa kembali. Waktu hilang, ya, sedetik saja tidak akan mungkin untuk kita kembalikan. 1 menit saja tidak mungkin untuk kita kembalikan, apalagi bertahun-tahun, ya. Apalagi waktu yang begitu panjang yang telah terlewatkan dari kehidupan kita yang tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, itu tidak akan pernah kembali kepada diri kita. Oleh karenanya ikhwah sekalian, ya, satu perkara yang sangat penting bagi kita semua untuk menjaga waktu ini, ya, untuk menjaga agar jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menggigit jemari, ya, di kemudian hari karena tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, karena waktu hidup kita di dunia sangatlah pendek. Ya, waktu hidup kita di dunia tidaklah panjang. Ya. Di antara dalilnya jelas kehidupan kita di dunia, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Usia umatku itu hanya antara 60 sampai 70 tahun saja. Anggaplah 70 tahun, ya. Atau ada yang lebih tetapi sedikit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anggaplah ada yang usianya 80 tahun atau 100 tahun lah katakan. Ya, dan ini minan nawadir, di antara, ya, hal-hal yang jarang terjadi kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang kafir banyak, ya. Kalau orang kafir jangan aneh usia mereka panjang-panjang karena mereka bukan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau umat Rasulullah demikian adanya,
Lalu mari kita bandingkan dengan alam kubur saja, dengan alam barzakh saja. Berapa lama hidup mereka di sana? Wallahu a'lam, tidak ada yang mengetahui, bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun. Ya, tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat akan terjadi. Kemudian bandingkan lagi dengan ketika mereka dibangkitkan di padang mahsyar. Berapa lama mereka akan berdiri di sana? 1 hari. 1 harinya tetapi sebanding dengan apa? Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. 1 hari yang mana kadarnya itu sama dengan 50.000 tahun. 50.000 tahun berdiri di padang mahsyar. Ya. Sampai-sampai kata Allah, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Manusia ketika sudah berdiri di padang mahsyar, ya, kemudian diperlihatkan kembali kepada kehidupannya ketika dia di dunia, ya ternyata dia mengatakan hidup kami di dunia ini ternyata hanya sesaat saja. Ya. Hanya sesaat di pagi hari atau sesaat di petang hari saja. Di dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berkata kepada mereka, qala kam labithum fil ardi adada sinin, berapa tahun kalian hidup di muka bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ditanyanya berapa tahun? Jawabannya apa? Qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Ternyata ya Rabb, kami hidup hanya 1 hari saja. Ya, atau bahkan 1 hari pun tidak sampai. Ba'da yaum, hanya sebagian saja dari hari tersebut. Taib. Ini kondisi hakikat kita sekarang di dunia. Ya, ini hakikat kita sekarang di dunia. Kita tidak punya waktu yang panjang. Kita tidak punya waktu yang banyak. Sehingga sungguh merugi hidup kita kalau waktu yang begitu pendek, waktu yang begitu sedikit ini kita sia-siakan. Tidak kita manfaatkan, tidak kita pakai untuk beribadah, tidak kita pakai untuk beramal. Ya. Taib. Disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri, ya, beliau mengatakan, ya ibna Adam, innama anta ayyam. Ya, wahai anak Adam, engkau itu laksana seperti hari-hari yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirimu. Ya. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Setiap kali 1 hari hilang dari dirimu, maka ada bagian dari dirimu pun yang hilang. Ya. Jadi waktu itu pada hakikatnya apa? Itu nyawa kita. Dan faktanya satu kenyataan yang betul-betul tidak bisa kita tolak, yaitu apa? Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa memastikan seberapa banyak waktu yang ia miliki di kehidupan dunianya. Ya. Ajal kita tidak tahu kapan akan mendatangi kita. Ya. Yang tua tidak bisa terjamin bahwasanya dia akan mati lebih cepat. Yang muda tidak bisa menjamin dirinya dia akan mati lebih lambat, tidak. Betapa banyak para anak-anak kecil, bayi-bayi yang telah masuk ke dalam gelapnya alam kubur. Ya, betapa banyak orang-orang yang masih di usia muda, di usia yang rasa-rasanya masih jauh dari apa? Dari ajal, ternyata Allah Subhanahu wa taala telah pertemukan dia dengan ajalnya. Taib. Ini kenyataan yang harus kita hadapi. Ini kenyataan yang harus kita sadari dengan sesadar-sadarnya. Hidup kita pendek. Ya, kesempatan kita sangatlah tipis, ya. Jangan sampai kesempatan yang pendek ini justru habis oleh kita hanya untuk mencari dunia. Kesempatan yang begitu sedikit ini ya kita habiskan bukan untuk beramal soleh, bukan untuk mengusahakan agar kita masuk surga, bukan untuk ya melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali kepada pembahasan kita, dan ini merupakan tanda orang yang memiliki hati yang selamat. Tanda ciri-ciri orang yang hatinya sehat, tanda ciri-ciri orang yang hatinya hidup, yaitu apa? Ya, dia sadar bahwasanya waktu yang dia miliki sangatlah sedikit, sehingga dia tidak menghambur-hamburkan waktunya. Ya, dia pelit terhadap waktunya. Taib. Ya, dan masya Allah ikhwas sekalian, ya, Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullahu taala, beliau ya guru kami dahulu di Yaman. Beliau memberi waktu untuk para tulab untuk bertanya permasalahan pribadi dan lain sebagainya. Taib, ketika beliau terbiasa setiap pagi hari untuk berjalan kaki, ya, untuk berjalan, untuk berolahraga, ya, dan beliau sangat menyarankan setiap hari mengambil waktu 10-15 menit untuk berolahraga. Taib. Nah, di waktu tersebut beliau akan berjalan kaki mengelilingi pondok. Ya, kemudian di waktu itulah ya kita para tulab biasanya menemani beliau, ya. Dan beliau hanya mau beliau akan melayani para santri-santrinya, ya, murid-muridnya untuk bertanya, ya, untuk curhat kadang-kadang juga kepada beliau rahimahullah. Ya, tetapi itu beliau harus sambil berjalan kaki.
Ya, beliau harus sambil berjalan kaki. Ya, rahimahullah rahmatan wasi'an. Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullahu taala. Taib. Ini dicontohkan oleh para ulama. Ya, ini dicontohkan oleh para ulama. Taib. Demikian pula Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam, ya. Beliau betul-betul menjadikan waktunya sangat-sangat bermanfaat sekali. Ya, kehidupannya tidak jauh dari masjid, maktabah, masjid, maktabah, masjid, maktabah. Taib. Ya, kalaupun beliau akan keluar dari masjid maka keluar dalam rangka berdakwah, ya. Taib. Ini kehidupan para ulama. Ya, ini kehidupan orang-orang yang masya Allah, ya, secara zahir terlihat sangat-sangat berkualitas. Ya, oleh karena itu, taib, walaupun mungkin kita sulit ya untuk mengamalkan hal yang demikian, setidaknya ya kita berusaha. Setiap yang kita amalkan memiliki nilai-nilai yang itu bermanfaat bagi akhirat kita. Ingat, waktu kita sedikit ya sekalian. Waktu kita pendek, ya. Waktu kita nggak banyak. Ya, sedangkan ajal terus mengejar kita semua. Ya, sedangkan ajal akan terus pasti mendatangi kita dalam waktu yang tidak bisa kita tentukan pastinya kapan. Taib. Yang pasti ajal akan datang, yang pasti kita akan dimintai pertanggungjawaban, yang pasti kita harus berbekal dengan perbekalan yang cukup menghadapi hari-hari di akhirat nanti. Taib. Sehingga ya itu merupakan salah satu tanda dari orang-orang yang memiliki hati yang selamat. Taib. Ya, kemudian ya di antara tanda orang-orang yang memiliki hati yang selamat, taib, ya kita jadikan ini yang terakhir insyaallah. Wa min alamati sihhatihi an yakuna idza dakhala fi shalah dhahaba anhu hammuhu wa ghammuhu bid dunya wa wajada fiha rahatahu wa na'imahu wa qurrata 'ainihi wa surura qalbihi. Taib. Di antara tanda-tanda orang-orang yang memiliki hati yang selamat, ya, ketika dia masuk waktu salat, ketika dia akan beribadah dengan ibadah salat, dhahaba anhu hammuhu wa ghammuhu, ya, maka kesedihannya, kekhawatirannya, kegundah gulaannya akan pergi begitu saja dengan dia masuk ke dalam salat. Ya, taib. Sehingga salat ini menjadi apa? Menjadi obat bagi dirinya. Salat ini ya sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan apa? Arihna bis shalah. Ya, mari kita istirahatkan diri-diri kita dengan apa? Dengan salat. Taib. Sehingga salat adalah satu hal yang sangat-sangat ditunggu-tunggu. Oleh karena itu jangan aneh kalau para sahabat ya atau para salaf terdahulu, mereka kalau hadir salat Jumat kapan? Fi sa'atil ula, ya. Disebutkan dalam hadisnya. Ya, man raha fi sa'atil ula, siapa yang datang di jam yang pertama. Jam yang pertama itu kapan? Ya kurang lebih itu menggunakan tauqit al-arabi, menggunakan jam waktu Arab, ya. Jadi jam pertama itu kalau dahulu kurang lebih jam 7 lah, sekitar itu. Ya, sekitar jam 7 pagi. Itu jam pertama. Kalau mau sholat Jumat, itu mereka yang mendapatkan apa? Mendapatkan onta. Ya. Kalau di jam-jam terakhir mereka yang dapat apa? Dapat telur, yaitu kita semua lah yang seringnya. Ya. Taib. Akhir-akhir datang mepet-mepet waktu zuhur baru kita masuk masjid. Ya. Taib. Kenapa di antaranya? Karena memang mereka begitu rindu dengan sholat. Ya. Para pendahulu kita, para sahabat, para salaf, mereka sangat rindu terhadap sholat. Ya, sholat menjadi jawaban bagi dirinya. Sholat menjadi tempat untuk dia beristirahat. Ya, sholat merupakan qurratu aini. Ya, sholat merupakan sesuatu yang memberikan kenikmatan bagi matanya, kenikmatan bagi hatinya, kenikmatan bagi tubuhnya. Ya, keinginan kecintaan terhadap dunia hilang begitu saja. Kalau orang zaman sekarang bagaimana? Masuk sholat, ya, qadarullah imamnya lama misalnya, bacaannya panjang, taib, apalagi sholatnya sholat sir, kita nggak dengar imam baca apa misalnya. Yang ada kita bagaimana pikiran kesana kemari, mikirin bisnis, mikirin jual beli, mikirin hal-hal ya duniawi kita. Itu keadaan manusia zaman sekarang. Ya, taib. Dia tidak merasakan betul-betul khusyuk ketika sholatnya. Ya, ya itulah tandanya apa? Tanda dia punya hati yang tidak sehat. Karena orang yang hatinya sehat justru dia akan bersemangat masuk ke dalam waktu sholat. Ya, di dalam waktu sholat bagaimana? Dia menikmati betul. Ya, nggak ada keluhan-keluhan. Ah, masih di ini mah imamnya panjang, saya nggak maulah di sana. Ya, nggak ada keluhan-keluhan. Taib, bacaannya kelamaan di sana mah. Kaki saya keburu kesemutan. Taib, tidak seperti itu. Orang yang hatinya selamat, orang yang hatinya sehat. Ya, sholat menjadi ya penghibur bagi dirinya. Sholat menjadi tempat bagi dia untuk mendapatkan berbagai macam kebaikan. Ingat, sholat adalah ibadah yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kita ketahui berapa kali pertama kali sholat diwajibkan bagi kita? 50 kali, ya. 50 waktu dalam satu hari. Bayangkan 50 dibagi 24 jam, ya. Kurang lebih hampir setengah jam sekali kita akan sholat. Ya, hampir setengah jam sekali dalam 24 jam kita akan sholat. Dan Rasulullah SAW tidak menawar terhadap perkara tersebut. Ya, sebagaimana kita ketahui, setelah diberikan masukan oleh Nabi Musa alaihissalam, barulah Rasulullah alaihissalam menawar itu semua. Dan apakah Allah tidak tahu ini akan terjadi? Jelas Allah tahu. Ya, Allah tegaskan ini, sampaikan ini kepada kita agar kita tahu bahwasanya Allah begitu mencintai sholat. Ya, agar kita tahu bahwasanya, bahkan kata Allah apa? Tegaskan, bagi kalian 5 waktu, bagiku tetap 50 waktu. Artinya apa? Ya, 4 rakaat sholat itu bernilai 40 rakaat bagi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya sangat besar sekali. Ya. Oleh karena itu, harusnya kita pun mencintai sholat. Seharusnya kita pun merasakan nikmat ketika melaksanakan ibadah sholat. Dan sekali lagi, ini merupakan tanda ciri-ciri ya dari orang-orang yang memiliki hati yang selamat. Ya, hati yang sehat, dia akan bersemangat. Pada hakikatnya dia akan semangat ibadah apapun itu. Ya, pokoknya selama itu memberikan manfaat bagi dirinya, selama itu memberikan kebaikan, ya terlebih kebaikan-kebaikan akhirat, maka dia akan bersemangat untuk menjalankannya. Sehingga ikhwas sekalian, ya sekali lagi ini hanya sebagian kecil saja yang kita sampaikan tentang tanda-tanda hati yang selamat, demikian pula tanda-tanda hati yang berpenyakit. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita keistiqomahan untuk beramal soleh, untuk terus memperbaiki hati-hati kita. Jangan lupa, hati adalah anggota tubuh yang sangat-sangat inti. Ya, hati bagus, anggota tubuh yang lain yang akan bagus. Hati jelek, maka anggota tubuh lain pun akan jelek. Ya, berbagai macam keburukan yang muncul dari diri kita bisa jadi karena apa? Karena hati kita berpenyakit. Ya, segera obati penyakitnya, segera kembali kepada Allah, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap dosa dan maksiat, ya, yang itu semua akan memberi kualitas kehidupan yang baik bagi hati kita semua. Ya, maka inilah akhir dari pembahasan kita insyaallah. Mungkin itu saja mungkin ya bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Hal min asilah, ada yang mau tanyakan barangkali? Cukup insyaallah ya. Kalau sudah cukup, mudah-mudahan sekali lagi ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan ya Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk mentartib hati kita, ya, untuk memperbaiki hati kita, ya, dan terus meningkatkan kualitas dari hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Adapun ana bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan, demikian pula mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.